Selamat pagi pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam iNews pagi hari ini, Rabu 15 Juni 2022. Kami juga akan hadirkan informasi lain, salah satunya di tengah bergulirnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, sejumlah menteri dan wakil menteri dipanggil ke Istana Kepresidenan. Kita mulai iNews pagi sekarang, bersama saya, Breman Atenaya. Pemirsa, 3 unit ruko di Gianyar, Bali ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tiga unit ruko di Banjar Triwangsa, Gianyar, Bali ludes terbakar pada Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan ruko yang berisi senyawa kimia mudah terbakar. 5 unit mobil damkar dikerahkan. Setelah 3 jam dilakukan upaya pemadaman, api berhasil dijinakan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga sempat terdengar suara ledakan seperti kembang api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang ditumpangi rombongan guru terjun ke sungai. Beruntung semua penumpang berhasil diselamatkan. Coba tarik. Naji. Terus. Inilah suasana panik ketika sopir dan penumpang berusaha keluar dari mobil yang nyaris tenggelam dan hanyut terseret arus sungai di Kelurahan Noling, Kecamatan Pupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga sekitar membantu evakuasi seluruh penumpang ke tepi sungai. Rombongan guru yang hendak melayat ini saat di tengah jalan minibus berusaha menghindari lubang. Namun dari arah berlawanan muncul mobil lain. Pengemudi kemudian membanting setir ke tepi jalan, namun mobil hilang kendali dan terjun bebas ke sungai. Setelah air naik, masuk dalam mobil, mulai gelisah ini teman-teman. Mulai panik, dan melihat juga sudah ada masyarakat, hanya dia teriak, minta tolong. Saya juga datang juga, arahkan juga teman untuk segera turun ke sungai itu untuk mengevakuasi teman-teman yang di bawah. Jadi ada 7 itu dievakuasi satu demi satu. Kemudian masih ada yang tinggal, rata-rata ini teman tidak tahu berenang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu minibus berhasil dievakuasi. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 4 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka setelah truk pengangkut tebu yang mereka tumpangi terguling di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Keempat korban tewas akibat tertimpa muatan. Truk muatan tebu ini terguling dan tercebur di kawasan Embong Miring, Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga yang mengetahui 8 pekerja tertimpa muatan tebu ini berusaha mencari korban di reruntuhan tebu yang tercebur di sungai. Naas, 4 pekerja potong tebu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 4 pekerja lainnya hanya mengalami luka. Ini kita informasikan terjadi laka lantas menonjol yang mengakibatkan korban meninggal 4 orang. Dan berdasarkan olah TKP yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Jombang, untuk sementara dugaan awal karena kelebihan muatan dan juga konstruksi jalan yang tidak memungkinkan untuk layaknya kendaraan. Menurut polisi, kecelakaan ini diakibatkan truk membawa muatan yang berlebihan serta konstruksi jalan yang tidak layak untuk dilintasi. Untuk proses penyelidikan, polisi mengamankan supir truk untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan 4 korban tewas dan 4 orang selamat dibawa ke RSUD Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kurang hati-hati saat melintasi jembatan yang sedang diperbaiki. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita terjun bebas sedalam 30 meter dan jatuh ke sungai. Ketiganya bisa diselamatkan warga.
Sebuah sepeda motor yang ditumpangi oleh satu keluarga terjun bebas saat melintasi jembatan Cimandiri di Desa Cidadap, Sukabumi, Jawa Barat. 3 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 2 tahun diselamatkan oleh warga dan terekam video amatir. Ketiga nyawa korban bisa diselamatkan oleh warga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu. Saat kejadian, tidak ada satupun penghalang di proyek perbaikan jembatan. Jadi pas kejadian, pas di lokasi, yang bersangkutan itu oleng atau out of control ke kanan, lepas kendali, dan akhirnya kendaraan itu terperosok ke sungai. Kini, kondisi ketiganya sudah membaik, namun harus tetap menjalani perawatan medis. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus melaporkan. Nekat freestyle dengan sepeda motor seorang remaja di Tangerang tewas, sementara satu korban mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Aksi nekat 2 remaja di Kabupaten Tangerang, Banten berakhir mengenaskan. Kedua remaja melakukan atraksi freestyle sepeda motor berboncengan dan terjatuh. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala. HR remaja 13 tahun ini tewas, sementara NG 14 tahun kritis. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat kedua remaja ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cikupa menuju kawasan Panongan dengan berboncengan sepeda motor. Naas saat melakukan aksi standing, korban hilang kendali kemudian terhempas ke tepi jalan dan jatuh membentur trotoar hingga keduanya terkapar. Melaju dengan kecepatan cukup tinggi, kemudian yang bersangkutan melakukan standing dan terjatuh. Kemudian pada saat terjatuh, korban yang dibonceng inisial AR, usia sekitar 13 tahun, meninggal dunia di TKP. Seorang ayah tega membunuh dan memutilasi anak kandungnya sendiri. iNews Pagi akan kembali sesaat lagi.